repot Bapak. Orang-orang yang mengikuti Musa punya belakang itu bukan jumlah orang yang sedikit. Laki-laki dewasa itu 600.000 orang. Belum termasuk perempuan, belum termasuk anak-anak, belum termasuk binatang-binatang mereka. Jadi ada satu penulis menulisnya bahwa kurang lebih ada 2 juta orang yang Musa bawa keluar dari Mesir menuju ke Kanaan. Jumlah yang sangat besar. Dan kalau tidak ada air selama 3 hari dengan begitu banyak orang, dengan binatang-binatang mereka juga menjadi haus. Pasti mereka sudah tidak kuat berjalan lagi, apalagi anak yang masih kecil-kecil. Mungkin mama-mama yang sudah umur. Dan ini menjadi tantangan terberat buat mama. Ya. Situasi ini sangat sulit. Mungkin saja anak-anak mereka mulai rewel. Kalau anak kecil ini bakal terlambat, karena kita kasih makan, terlambat ambil saja terus setengah mati. Ya. Terus supaya reaksi kanan. Nah ini mereka berjalan di padang gurun di bawah terik matahari. Tidak ada satu air pun, mata air pun yang mereka temukan. Akhirnya Tuhan membawa mereka sampai di Mara, Bapak-Bapak. Kita melihat ayat yang ke-23. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Bapak-bapak dalam keadaan haus, jalan jauh lagi, panas lagi. Saya membayangkan ketika sampai di Mara mereka melihat itu mata air lubang rampas. Pasti semua berebut, ya. Semua berebut itu air. Tetapi ketika sampai di sana mereka tidak bisa minum itu air karena apa? Rasanya pahit. Dan kalau mereka bersungut-sungut itu wajar, amin. Mereka kalau bersungut-sungut itu wajar. Kita pun demikian, Bapak Mama, ya. Menjalani kehidupan ini kadang-kadang banyak hal yang buat kita bersungut-sungut. Tuhan, kenapa Tuhan kemarin itu menolong saya dengan luar biasa, tetapi hari ini Tuhan membawa saya seolah-olah saya berada di Mara. Yang saya inginkan ini sudah ada di depan mata, tapi ketika masuk ke dalam ternyata tidak sesuai dengan apa yang saya mau. Ya. Air itu sudah ada, tetapi rasanya pahit. Di dalam perjalanan kehidupan kita, begitu banyak kepahitan yang ada di dalam kehidupan kita. Sebelum kita sampai kepada elit, sebelum kita sampai kepada daerah yang penuh dengan berkat itu, kita harus melewati Mara. Kita harus melewati tempat perjuangan, ya, pengalaman pahit. Kita harus berjuang keras agar apa kita bisa bertahan. Kalau kita bisa diberkati Tuhan, pada akhirnya itu perkara kita sudah melewati tahap-tahap kepahitan demi kepahitan. Sehingga ada persungutan di antara bangsa Israel. Saudara yang dikasihi Kristus, kalau kau bersungut-sungut, bersungut-sungut itu pertanda sudah bertolak belakang dengan kita punya iman. Amin. Kau bilang kau percaya, kau bilang kau beriman, tetapi kau masih bersungut-sungut. Itu sudah bertolak belakang, Bapak Mama. Tahun 2020 berapa kali kau bersungut-sungut dengan Tuhan? Ini kau masuk tahun hari ketiga tahun 2021. Ini sudah 3 hari ini. Apakah dalam 3 hari ini sudah berapa kali kita bersungut-sungut dengan Tuhan? Bersungut-sungut menunjukkan kita tidak percaya lagi kepada Tuhan. Mengomel, ya. Justru putus percaya itu akan menghambat kuasa Tuhan. Amin. Ketika kita tidak percaya, itu menghambat kuasa Tuhan untuk bekerja. Minggu kemarin saya katakan bahwa kita semua ini punya iman, tetapi iman itu aktif ketika kita percaya. Amin. Kalau percaya dulu baru itu iman aktif. Kalau sudah itu iman sampai kata aktif, Bapak Mama. Bapak Mama yang dikasihi Kristus, ayat yang ke-25. Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis.
Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Di dalam bacaan ini, saat ada masalah besar, saat semua rakyat berteriak kepada Musa, Musa tidak tahu mau dengar mana, tidak tahu mau dengar anak kecil kok, orang tua kok, perempuan, laki-laki, semua teriak kepada Musa. Di dalam keadaan yang tersepit seperti itu, Musa tidak lari kepada siapa-siapa, tetapi Alkitab menuliskan ia berseru-seru kepada Tuhan. Ketika saya coba membuka kamus, berseru-seru itu sama dengan berkali-kali menyerukan dengan suara yang nyaring. Berseru-seru itu sama dengan dia ulang-ulang berteriak, seolah-olah dia dalam keadaan yang marah, tetapi itu dia berseru kepada alamat yang benar, Bapak Mama. Berapa kali kepahitan terjadi dalam potong punya hidup, dan kepada siapa potong berseru-seru? Kepada orang tua mungkin potong berseru-seru, berhenti. Kepada tetangga potong berseru-seru. Ya. Ada juga yang berseru-seru di Facebook, di media sosial, itu tidak membantu apa-apa. Tetapi mari kita cari alamat yang benar. Kita berseru-seru kepada Tuhan. Amin. Musa berseru-seru pada Tuhan. Ini pertanda apa, Bapak Mama? Dia bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Karena dia tahu bahwa ketika dia berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan jawaban. Dia kepala sakit, jadi pemimpin ini kepala sakit, Bapak Mama, ya. Jangan pikir dia jadi pemimpin, jadi bos, aman. Semua patarea, semua peneluhan ditujukan kepada dia. Dia pusing, dia tidak tahu mau dengar. Satu-satu tempat pelariannya, dia berseru-seru kepada Tuhan. Ya. Dia bergantung kepada Tuhan. Dia tanyakan kepada Tuhan, Tuhan, kenapa harus seperti ini? Tuhan yang membawa kami, Tuhan sudah nyatakan kemuliaannya berulang-ulang kali. Ya. Tetapi kenapa hari ini Tuhan membawa penderitaan yang begitu besar? Kadang-kadang di dalam kita punya kehidupan ini Tuhan seolah-olah membawa kita ada di marah, ada di tempat kepahitan. Tetapi kita percaya Bapak Mama, ketika kita berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Mari kita berseru-seru kepada tetangga. Ya. Bapak Mama yang dikasihi Kristus, saat ada hal-hal berat yang memegang hidup kita, potong seminggu berseru-seru kepada siapa-siapa. Karena apa? Dia kalau tidak bikin rumit, dia bikin repot. Kalau potong berseru salah tempat, amin. Kalau potong berseru sampai pas pada tempatnya, itu akan repot, Bapak Mama. Ya. Bapak Mama yang dikasihi Kristus, belakangan ini 2 atau 3 hari ini ada banyak status di Facebook maupun di WA, mereka memasang foto Roy Martin sedang memeluk anaknya Gading Martin dengan caption yang mendadak viral, menikahlah dengan perempuan yang ketika ada masalah dia lari kepada Tuhan, bukan lari kepada laki-laki lain. Dan ini menarik, ya. Ini menarik. Saya lihat di dalam waktu yang bersamaan itu banyak pasang PP, banyak yang pasang caption tentang itu, ya. Berseru-seru kepada Tuhan ketika ada masalah atau apa. Dan dalam bacaan itu di situ dikatakan bahwa Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sana diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sana Tuhan mencoba mereka. Bapak Mama yang dikasihi Kristus, Musa belajar untuk taat walaupun hal ini tidak masuk logika. Amin. Ketika Tuhan menyuruh dia mengambil sepotong kayu dan melemparkannya ke dalam air, tiba-tiba air yang pahit itu menjadi manis. Ini hal yang tidak masuk akal, Bapak Mama. Tetapi ketaatan itu adalah pilihan. Kalau potong mau milih untuk mengikut Tuhan, potong harus taat. Amin. Apapun itu konsekuensinya. Karena ketaatan itu bisa menjadikan sesuatu yang pahit menjadi manis. Seperti mujizat air menjadi anggur pada waktu peristiwa perkawinan di Kana, Bapak Mama.
Ketaatan itu menjadikan hidup kita menjadi diberkati. Dengan kita taat, maka yang tidak ada itu bisa menjadi ada, Bapak Mama. Karena cara Tuhan itu begitu banyak. Ya. Contoh lain Abraham, ketika dia pilih untuk makan, dia ke tempat yang dia sudah tahu Tuhan bilang mau pergi di sana, dia bisa. Dia sudah tahu nanti di itu tempat itu nanti ada apa di sana. Dia hanya taat mengikuti apa kata Tuhan. Jangan disangka dia memilih untuk taat akan perkataan Nabi Elia. Elia suruh dia lu ambil boleh lu ambil kotor banyak ada lu tinggal tetangga punya. Kau tuang sudah di dunia sampai mereka mengalir Bapak Mama sampai itu tempat semua benar. Ini hal yang sebenarnya tidak masuk akal, ya. Tetapi itu yang Tuhan mau. Yang tidak mungkin bagi manusia, yang tidak masuk akal bagi manusia, itulah yang Tuhan pakai untuk menunjukkan akan kuasanya. Amin. Saya percaya di tahun yang lalu, tahun 2020 itu banyak hal yang sudah Tuhan tunjukkan kepada kita. Hal yang sebenarnya sampai masuk akal. Hal yang sebenarnya menurut pikiran kita itu tidak akan mungkin. Tetapi Tuhan pakai cara itu untuk memberikan kita jalan keluar. Kadang-kadang kita tidak menyadari itu. Kita tidak pernah menghitung sudah berapa banyak Tuhan berkati kita. Ya. Dan kalau kita mau hitung pun kita tidak mampu untuk menghitungnya. Yang ada di dalam catatan kita hanya daftar permintaan kita. Ada 1000 daftar permintaan kita. Kita stabilo. Oh, yang ini sudah Tuhan jawab, yang ini sudah Tuhan jawab, yang ini Tuhan belum jawab. Tetapi apakah kita punya daftar beberapa banyak Tuhan berkati kita? Amin. Tidak ada lupa itu. Kalau rajin mencatat, kalau punya kebutuhan. Tetapi kalau sudah pernah mencatat dan kita tidak akan mampu mencatat itu tentang berapa banyak kasih Tuhan terhadap kehidupan kita. Bapak Mama yang dikasihi Kristus, ini berarti bahwa untuk merubah sesuatu yang pahit menjadi manis, kita harus bergantung dan taat sepenuhnya kepada Tuhan. Ya. Ayat yang ke-26, firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Penyakit yang pernah ditimpakan Tuhan kepada orang Mesir itu berat dan lebih berat dari COVID, Bapak Mama, ya. Kalau kita lihat 10 tulah saja yang pernah Tuhan timpakan kepada orang-orang Mesir, air berubah menjadi darah. Betul bayangkan kalau itu Tuhan timpakan kepada betul bagaimana? Itu berat dan COVID. Itu baru tulah pertama. Bagaimana kalau semua air yang ada di Malaka, semua air yang ada di kota Kupang ini berubah menjadi darah, Bapak Mama? Jangankan satu hari, 2-3 jam sampai merepot. Kemudian kakak itu nada yang menjijikan. Bayangkan satu pulau itu penuh dengan kakak. Firman Tuhan menuliskan bahwa kakak itu tidak hanya ada di ember rumah, dia masuk sampai di kamar, naik sampai di tempat tidur, sampai di tempat pemasak, di dapur, itu penuh dengan kakak. Dan itu lebih jahat dari COVID. Amin. Kemudian nyamuk, lalat pikat, penyakit sampar pada ternak parah, luka borok yang ada di badan, ya. Hujan es, belalang, gelap gulita, kematian anak-anak suruh. Itu tulah yang Tuhan tularkan, yang Tuhan turunkan kepada bangsa Mesir pada waktu itu. Tetapi firman Tuhan di sini dia bilang apa? Aku tidak akan menimpakan kepada penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Kuncinya apa? Yang pertama kita melihat di situ, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan, sungguh-sungguh mendengar, bukan setengah-setengah mendengar. Amin. Yang namanya sungguh-sungguh mendengar berarti menyimak baik-baik, bukan setengah-setengah mendengar. Ada seorang majelis tidak di sini.
Dia berhenti gereja karena dia tidak baku enak dengan dia punya pendeta. Saya bilang di gereja saja di tempat lain, nanti kamu yang rugi. Dia bilang tidak, saya berdiam diri di rumah. Saya baca Alkitab, dia bilang, oke. Kemudian dia bilang begini, tapi mama, beta heran. Beta tahu, jam 8 itu, itu orang punya jam ibadah, itu orang itu majelis juga. Tetapi kok dia aktif di Facebook? Saya jadi malu kalau mama. Orang itu hamba Tuhan, tetapi jam-jam, saya tahu itu jam pemberitaan firman, saya tahu jam di mana itu jam ibadah, tetapi kok dia bisa jawab balas orang berkomentar di Facebook, dia bisa balas WA. Tahan sedikit ya, itu Facebook sudah akan lari, amen. Harus sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan. Kalau kau sudah capek sampai di sini, kau fokus kepada Tuhan, karena firman yang saat ini Bapak Mama dengar, tidak mungkin besok Bapak Mama dengar ulang lagi. Mungkin firman yang sama tetapi versi yang berbeda Bapak Mama. Facebook itu sudah lari, status-status di WA orang itu sudah akan lari. Mari kita belajar sungguh-sungguh ada di hadirat Tuhan pada jam ibadah. Ya. Habis ibadah dulu, baru kau mau buka, kau mau jawab, kau mau buka sampai malam, ketemu malam, ketemu pagi, itu sudah masalah. Tahun 2021 mari kita belajar untuk benar sungguh-sungguh ada di hadirat Tuhan, menghargai hadirat Tuhan. Bagaimana kita mau hidup kita dipulihkan, sementara kau mendengarnya sampai sungguh-sungguh hanya setengah-setengah. Penyakit manapun yang sudah pernah Tuhan timpakan kepada bangsa Mesir, Tuhan tidak akan timpakan kepada kita. Kuncinya yang pertama, sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan. Jangan setengah-setengah, jangan dengar hanya setengah. Terus kau bilang sudah besok tahu itu firman, beta sudah pernah baca itu firman, beta sudah dengar orang khotbah itu firman. Ya. Bapak Mama yang dikasihi Kristus, ini berarti kita tidak benar-benar lapar dan haus akan firman Tuhan. Untuk bilang Tuhan, ku rindu firman-Mu, aku haus akan firman-Mu. Omong kosong, kalau kau ada di sini tapi Bapak punya pikiran ada di mana-mana. Yang namanya orang yang lapar berarti dia lihat makanan dia rakus. Yang namanya orang haus berarti dia lihat air pasti dia rakus untuk meminum itu air. Pagi hari ini firman itu seperti makanan, seperti air yang sudah tersedia. Apakah kita mau rakus, kita mau lama itu, atau kita membiarkan waktu firman itu lewat saja? Bapak Mama yang dikasihi Kristus, hal yang berikut, aku tidak akan timpakan semua itu kepadamu jika melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Melakukan apa yang benar di mata Tuhan, bukan benar di mata sesama, bukan benar di mata tetangga, bukan benar di mata pendeta, bukan benar di mata pimpinan, tapi apa yang benar di mata Tuhan. Ini yang kadang-kadang untuk beliau banyak di sini. Lebih banyak orang ABS asal Bapak senang, mau itu salah, mau itu benar. Apakah pernah kita berpikir saya melakukan ini apakah menyenangkan hati Tuhan? Saya memperkatakan ini apakah menyukakan hati Tuhan? Ya. Saya melakukan ini apakah menyenangkan hati Tuhan atau tidak? Kalau hanya pikir, aduh kita bikin ini nih, semoga itu pendeta senang. Saya lakukan ini supaya orang lihat maka aku senang. Tetapi kita tidak menghargai perasaan Tuhan, Bapak Mama. Bapak Mama yang dikasihi Kristus. Semua penyakit yang pernah aku timpakan kepada bangsa Mesir, aku tidak akan timpakan itu kepadamu, asalkan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Itu yang kedua. Hal yang ketiga, Bapak Mama, memasang telinga kepada perintah-perintah Tuhan, bukan memasang telinga kepada hal-hal yang negatif. Saya suka anak-anak Tuhan, ada beberapa orang di sini. Kalau lo susah bekerja, lebih enak dong main TikTok daripada dong dengar orang punya ngomong. Amin. Banyak anak Tuhan di sini kalau lo susah bekerja kue, dong pasang itu HP, dong putar musik, dong goyang siaran langsung. Itu lebih baik daripada pasang telinga untuk omongan hal-hal, dengar hal-hal yang negatif. Akan merusak hati kita. Ketika kita mendengar hal-hal yang negatif,
kita masuk untuk mengkonsumsi hal-hal yang negatif. Itu sama dengan potong ragu orang sampah, potong taruh di dalam potong punya hati. Amin. Ketika orang sudah jalan buang-buang, orang punya sampah, orang punya hal-hal negatif, pikiran negatif, perbuatan negatif, orang sudah buang, orang sudah lempar, buang-buang, orang pilih ambil itu hal-hal negatif, orang taruh di dalam orang punya hati. Sampah yang sudah orang buang kita taruh di kita punya hati. Dia sudah buang itu dia punya kesalahan, dia sudah buang itu hal-hal yang negatif dari dia punya kehidupan. Tuhan sudah ampuni dia. Kenapa kamu masih konsumsi lagi dia punya masa lalu? Kenapa kamu konsumsi lagi dia punya dosa yang lalu-lalu? Tuhan saja sudah ampuni, tetapi aura umame dia punya kotoran itu kau taruh di punya hati dan pikiran. Ada kok yang seperti itu di sini sampai ada, di sana sini banyak teman-teman, ya. Jadi memasang telinga kepada perintah-perintah Tuhan, dan yang terakhir mengikuti segala ketetapannya. Mengikuti, ikut, jangan belok-belok. Kalau berharap itu 10 ular itu penyakit yang pernah ditimpakan kepada orang Mesir, jangan kena dibenta. Tetapi kalau sudah ikut, bapak tua pun jalur. Kalau mulai belok, ikut sedikit belok, ikut sedikit keluar jalur. Lanjut kita melihat ayat yang ke-27, ayat terakhir dari bacaan ini. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Jarak dari Mara ke Elim itu kurang lebih 20 km. Kalau potong gas dengan motor, ya Bapak Kepas, berarti dari sini sampai di Tarus, lewat Tarus sedikit, itu kalau Bapak Kepas yang gas, sudah sampai 5 menit, sudah sampai. Tetapi 20 km, ya 20 km ini dengan membawa begitu banyak pasukan. Kalau 2 juta orang, dia punya kepala di sini, saya tidak bayangkan dia punya ekor di mana di rombongan, ya. Bahwa mereka punya binatang-binatang, mereka bawa serta, bahwa mereka tuntun anak kecil untuk berjalan. Mungkin ada mama-mama yang sementara hamil besar, jalan pelan-pelan. Sehingga 20 km itu mereka bisa tempuh dalam 1 hari perjalanan. Mama-mama yang dikasihi Kristus, di sini dituliskan bahwa setelah umat taat kepada perintah-perintah Tuhan, setelah mereka taat, setelah mereka mengalami perlindungan Tuhan dari sakit penyakit di dunia ini, setelah Tuhan membawa keluar mereka dari Mara, dari tempat kepahitan itu, 1 hari perjalanan lamanya Tuhan membawa mereka tiba di Elim. Kenapa mereka sampai di Elim? Karena Tuhan mengasihi mereka saat di Mara. Tuhan masih memberikan mereka kesempatan untuk hidup. Karena mereka taat kepada Tuhan sehingga mereka tidak mati binasa saat mereka kehausan ada di Mara. Dan dengan itu Tuhan membawa menuntun mereka sampai ke Elim, Bapak Mama. Dan di sana ada hal yang jauh lebih luar biasa. Ketika mereka sampai di Elim, di pohon terbanting, di sana ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Ya. Mata air di padang gurun itu kebutuhan mutlak. Mata air di padang gurun itu kebutuhan para gembala, para musafir, orang yang jalan lewat. Itu mereka sangat butuh mata air itu saat berjalan di padang gurun. Ya. Orang yang haus mungkin mereka sudah putus asa, mereka butuh mata air itu. Pohon kurma itu makanan yang bisa kasih kekuatan, yang bisa sembuhkan sakit penyakit. Nah di sini mata air dan pohon kurma itu dibutuhkan banyak orang saat mereka alami kesulitan di tengah padang gurun, Bapak Mama. Dan dunia ini adalah padang gurun. Perjalanan kita seperti berada di padang gurun, kadang potong harus letih, lesu dan sebagainya. Tetapi jangan sampai potong berseru kepada alamat yang sama. Amin. Nanti potong sampai ini, Bapak Mama. Hubungan
dari ayat 27 ini berbicara tentang 12 mata air dan 70 pohon kurma. Ini bisa kita lihat dalam Matius 10 ayat 1. Pak Ari kalau bacakan Matius 10 ayat 1. Matius pasal 10 ayat yang pertama. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Iya, jadi 12 mata air itu melambangkan kuasa. Tuhan utus 12 murid, itu 12 mata air. Kemudian Pak Ari, Lukas 10 ayat 1. Lukas 10 ayat 1. Lukas 10 ayat yang pertama. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulunya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Iya. Itu berarti bahwa 12 mata air itu 12 murid yang melambangkan itu. 70 pohon kurma itu juga 70 murid yang lain. Tuhan utus mereka untuk apa? Beritakan Injil, usir setan, sembuhkan berbagai macam penyakit. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus pasti sembuh. Di masa sekarang ini anak Tuhan sama seperti murid-murid. Tuhan utus kita agar hidup kita bisa menjadi berharga. Amin. Agar hidup kita bisa menjadi 12 mata air dan 70 pohon kurma yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Jangan sampai bapak punya hidup tidak menjadi berkat, malah menjadi batu sandungan. Giliran bapak muncul dari sana seperti bapak gembala dari ngomong, ini dia mengatakan, dia itu kan pintu semua yang datang. Bapak mama, kita tidak menjadi berkat, justru menjadi batu sandungan. Ya. Bapak mama yang dikasihi Kristus, ketika kita sudah bertemu dengan sumber air kehidupan, maka air kita akan mengalir air-air kehidupan. Amin. Dan itu akan berdampak. Kalau di dalam kita punya kehidupan ini sudah ada aliran-aliran air hidup, sudah ada aura positif, pasti itu akan berdampak kepada orang yang ada di kita punya sekitar. Pasti ada damai sejahtera di mana-mana, ada damai. Kalau ketemu dalam kemurung terus, saya ketemu dengan Bapak Thomas bilang, aduh ibu berbalap muka ini, muka tak perlu satu bapak yang sore ada damai sejahtera. Karena itu orang bilang apa? Dari hatimu akan terpancar kehidupan. Apa yang keluar dari wajah kita, dari perkataan kita, dari gaya kita, dari gaya hidup kita, itu yang tertampung di dalam sini. Jangan sampai orang salah tampung hal-hal yang negatif, maka itu pasti akan keluar. Amin. Kenapa orang kalau orang kasih kaget mulai mati kadang mulai bahasa kotor, bahasa orang dunia, orang yang ada di luar Tuhan, karena apa itu ada di perbendaharaan yang mama, ada di dalam perbendaharaan itu yang dia simpan, itu yang dia tampung di dalam sini sehingga kaget sedikit. Kalau orang yang suka berpikir negatif itu pasti di dalam hatinya itu hanya hal negatif saja. Sehingga ketika dia lihat orang pakai begini itu salah, dia malu. Ketika orang lewat atau begini itu salah, dia punya malu. Ya, semua salah habis. Karena apa? Itu hal-hal negatif selalu ada di dalam punya kehidupan. Bagaimana dia bisa mencapai hal yang positif kalau yang dia takut di dalam sini hal yang negatif? Bapak mama yang dikasihi Kristus. Di tahun 2021 ini kita harus buat komitmen agar Tuhan bisa pulihkan kita punya hidup, sehingga kita bisa pancarkan air hidup keluar dari kehidupan kita. Kita harus buat komitmen dengan Tuhan. Saya mau menjadi bagian dari 12 mata air itu. Saya mau menjadi bagian dari 70 pohon kurma itu. Ya, 12 mata air yang selalu memberikan kesejukan. 70 pohon kurma, buah kurma itu selalu mengenyangkan, selalu memberkati orang, membuat orang menjadi kuat, bukan melemahkan orang. Jangan kalau lihat dia baru mulai latihan, dia baru mulai belajar untuk khotbah, kalau dengar juga langsung proses. Itu bukan lagi membangun, kita kasih runtuh itu dia punya nama. Amin. Kalau melihat orang kalau baru belajar, ya, saya punya anak Carol kemarin ketika dia tes, saya punya open baru. Itu kue itu panas satu bapak, tapi saya bilang enak.
supaya lebih lagi belajar lagi. Nah itu harus hal-hal positif yang kita keluarkan. Kalau saya bilangnya ini sore enak ini begini, sudah balik besok kerja. Itu Bapak-Bapak. Bapak-Bapak yang dikasihi Kristus. Sampai di sini kita belajar dua hal. Yang pertama, pimpinan Tuhan tidak pernah salah. Amin. Ketika Tuhan membawa umat Tuhan ada di marah, kita jangan memponis bahwa Tuhan sudah salah memimpin mereka. Karena untuk mencapai ini harus melewati marah. Kadang-kadang Tuhan kalau lewat hidup kepahitan, bagaimana kita bisa nikmati hidup pohon kurma, hidup air, 12 mata air itu kalau kita tidak melewati marah. Begitu banyak padang burung yang ada di dalam kita punya hidup. Tapi kita percaya, sepahit apapun hidup kita, Tuhan tidak pernah pimpin salah kita. Amin. Pimpinan Tuhan tidak pernah salah. Kadang-kadang Tuhan terlihat memimpin kita ke arah yang lain. Tetapi sebenarnya di balik itu semua, Tuhan sementara menguji kita. Dia mau lihat kita apakah kita benar sungguh-sungguh taat dan setia. Apakah benar-benar kita bergantung penuh kepada Tuhan. Ketika Tuhan seperti seolah-olah membelokkan arah kita, membawa kita kepada hal-hal yang merugikan dan menyakitkan kita. Ingat, jangan seperti orang-orang lain. Kita belajar dari Musa di pagi ini bahwa dia berseru-seru kepada Tuhan. Hal yang kedua, Bapak-Bapak yang kita belajar, Tuhan mampu mengubah kepahitan di dalam kehidupan kita. Banyak hal pahit yang ada dalam kita punya hidup, dan kita tidak bisa menyuraikan satu persatu. Kita hanya bisa mampu berseru-seru kepada Tuhan. Tuhan akan mengurai masalah kita satu persatu, dan Dia akan menyelesaikan sesuai dengan waktunya Tuhan, sesuai dengan caranya Tuhan. Ya. Ini bukan berarti bahwa hidup kita akan bebas dari masalah, tidak saudara. Tetapi di tengah-tengah pergumulan hidup kita, ingat baik-baik bahwa kita tidak pernah sendiri. Dia menyertai kita. Ada di marah sekalipun, ada di tempat air yang pahit sekalipun, Tuhan ada di sana. Dia kasih jalan keluar. Ya, Dia kasih tahu Musa, ambil sepotong kayu, lempar di dalam air. Ya. Justru di dalam kepahitan kita, di dalam suasana-suasana kehidupan kita yang mencekam, disitulah Tuhan mau tunjukkan kuasa dan mujizat-Nya. Apa-apa yang kita sedikit Kristus. Apapun yang kita hadapi, kita tidak perlu takut, khawatir, cemas, karena ada Tuhan. Kita harus yakin bahwa setelah badai pasti ada berikutnya. Amin. Setelah masalah ini pasti Tuhan akan memberikan saya jalan keluar. Itu sudah pasti. Saya percaya firman Tuhan pagi ini. Tidak kebetulan saya bacakan firman ini untuk kita.